Oke, di video kali ini saya ingin mereview dari 4 pertandingan. Ada Rans Nusantara dengan Persikabo, lalu PSIS Semarang dengan Bayangkara FC, lalu Persik Kediri dengan Borneo FC, lalu yang terakhir ada Persija Jakarta dengan PSM Makassar. Kita mulai dulu dari Rans Nusantara dengan Persikabo 1973. Jadi untuk Rans Nusantara yang saya ingin lihat di pertandingan kali ini adalah bagaimana chemistry ya dari para pemain-pemain baru yang didatangkan di musim kemarin. Ya, ini seperti persiapannya belum maksimal. Jadi saya ingin lihat chemistry-nya bagaimana di pertandingan kali ini. Dan untuk Persikabo yang saya ingin lihat adalah di skema permainan. Ya, karena saya kemarin untuk Persikabo bahas mengenai komposisi pemain Persikabo ini. Jadi kalau dilihat selama 90 menit, sebenarnya dari skema permainan ya, Persikabo ini jauh lebih baik daripada Rans. Jadi Persikabo ini berapa kali bisa bermain lebih sedikit kreatif daripada Rans. Walaupun memang Persikabo belum terlalu maksimal bermainnya. Ya, berapa kali serangannya mudah diputusi ya oleh pertahanan Rans Nusantara. Sedangkan untuk Rans yang saya lihat juga ya mungkin permainan dari Maroka ya menurut saya yang benar-benar membantu di sektor tengah dari Rans yang boleh dibilang selain memberikan 2 gol dari penalti ya Maroka ini memang pemain yang cukup bagus ya, kerja etosnya ini bagus. Tapi kalau di atas kertas di pertandingan kemarin, ya tentunya untuk Persikabo sebenarnya lebih memiliki modal untuk bisa ya mengambil alih permainan dari pertandingan lawan Rans. Tapi di sini juga pemain-pemain yang baru didatangkan dari Rans sebenarnya juga untuk melakukan penyerangan nggak terlalu bisa maksimal. Kreativitas ini hanya boleh dibilang melalui Maroka. Di sektor pertahanan seperti Angelo dan Kiko ini juga boleh dibilang belum terlalu nyetel dengan para pemain belakangnya Rans. Ya, jadi dari skema permainan saya lihat Persikabo memang yang lebih bisa melakukan kreativitas. Tapi kalau berbicara dari komposisi pemain, disinilah saya baru melihat bahwa memang Persikabo memang belum memainkan Dimas Derajat ya, masih di bangku cadangan. Ya terlihat memang sedikit tumpul untuk bisa membuka keran gol. Jadi peluang-peluang yang tercipta untuk Persikabo juga kalau boleh dibilang setengah-setengah. Ya, gol yang diciptakan oleh Kovacevic ya, ini di menit 6 juga melalui set play bola mati, assist dari Roni Sugeng. Roni Sugeng juga bermain cukup bagus. Dan ketika menit 75 ya, Andi Setio terkena kartu merah atau kartu kuning kedua. Nah, ini juga yang menjadi sorotan utama saya ya, Persikabo kembali lagi para pemainnya harus bisa menjaga temperamen. Ini sudah berapa kali Persikabo di musim lalu rugi karena ya ada beberapa pemain yang temperamen. Ini semoga pelatih dari Persikabo ya Sarin Sahak ini bisa memberikan teguran kepada pemain-pemain yang memiliki temperamen yang tinggi. Karena ini Persikabo sudah seringkali ruginya ini karena pemainnya sendiri. Ya, karena emosional. Ini Andi Setio ketika kartu merah ya walaupun Maroka bisa menciptakan gol dulu di menit ke-54 ya setelah itu terjadi penalti lagi. Jadi dengan hasil ini tentunya ya untuk Persikabo saya kira tinggal maksimalkan lagi untuk skema permainan di pertandingan berikutnya karena ya secara skema sebenarnya sudah cukup bagus lah, berjalan cukup bagus. Tapi ya itu kembali lagi ada beberapa pemain salah satunya Andi Setio yang terkena kartu merah ya semoga bisa menjaga temperamennya lagi. Karena sayang sekali harus kehilangan 3 poin bahkan 1 poin hanya karena ada beberapa pemain Persikabo yang sudah terlanjur bermain emosional. Ya, untuk Rans Nusantara saya kira juga harus lebih banyak berkreativitas lagi. Paulo Sitanggang yang bermain untuk pertama kali bersama Rans juga belum terlalu maksimal. Walaupun kemarin bersama Persita juga bisa bermain cukup bagus ya. Tapi di pertandingan kemarin dengan Maroka memang masih sedikit sering terjadi miskomunikasi. Jadi untuk Rans ya tentunya di pertandingan berikutnya semoga bisa evaluasi dari skema permainannya. Ya, jadi untuk Rans selamat kalian mendapatkan 3 poin. Semoga di match berikutnya bisa tetap konsisten. Dan untuk Persikabo tetap semangat. Semoga di pertandingan berikutnya Persikabo bisa bermain lebih baik lagi. Ya. Lalu next kita ke PSIS Semarang dengan Bayangkara FC. Ya, di sini PSIS Semarang yang saya ingin lihat adalah di Agius. Bagaimana skema permainan, apakah sudah ada perkembangan atau belum. Dan untuk Bayangkara yang saya ingin lihat adalah di penyerangannya. Karena Bayangkara selalu seperti mudah ditebak sebenarnya cara permainannya ya. Melalui sektor tengah mengandalkan Mayer ya, dan di sini sektor sayapnya juga saya ingin lihat. Jadi selama 90 menit sebenarnya untuk Bayangkara FC dan PSIS Semarang kalau boleh saya bilang cukup seimbang. Ya, sektor lini tengah terjadi banyak pertarungan sengit. Di sini memang Diarra yang langsung dimainkan
menurut saya bermain cukup bagus ya bersama Rido di gelandang bertahan. Lalu untuk Bayangkara FC ya seperti biasa ada Mayer ya. Tapi yang selama saya lihat di match ini sebenarnya penyerangan dari PSIS Semarang itu belum terlalu terlihat rapi atau terstruktur lah. Jadi skema permainan dari PSIS Semarang ya di luar dari hasil kemenangan, saya nggak bahas di sananya ya, tapi kalau lihat dari skema permainan untuk masalah pertahanan itu cukup bagus. Di lain sisi juga Bayangkara selalu membangun serangan melalui sektor tengah. Jadi di sini ya terlihat ya Rido dan juga Diarra yang paling bekerja keras untuk ya menjaga di sektor pertahanan PSIS. Tapi ketika PSIS Semarang mendapatkan bola untuk melakukan penyerangan, itu masih terlihat kerasa gusul lah. Jadi belum maksimal. Ya, dan dari segi pertahanan Bayangkara pun sebenarnya juga sudah mulai terlihat mudah terkena serangan balik sebenarnya. Tapi ya kembali lagi ya, ada beberapa momen harusnya PSIS Semarang bisa memanfaatkan serangan balik menjadi peluang ya, tapi karena ini belum terorganisir cukup bagus penyerangan PSIS Semarang, jadi ya selalu kandas juga. Jadi semoga ini bisa dimaksimalkan lagi ya, karena kalau PSIS Semarang lebih maksimal lagi nanti di sektor penyerangan ya tentunya akan lebih bagus lagi daripada kemarin lawan Bayangkara. Karena di sektor tengah ini sudah cukup rapat untuk PSIS Semarang. Ya, dan di sini Bayangkara FC sempat unggul dulu melalui Ragil, yaitu salah satu gol melalui sektor kanan ya, bukan melalui sektor tengah karena memang ya Ragil ini memiliki kecepatan ya, dan di situ juga Adi Satrio nggak tahu ya, nggak nyangka kalau bola itu bakalan kena tiang dan masuk. Jadi memang posisinya bola sudah masuk ya ketika Adi Satrio mencoba menghandle bola. Ya, jadi ketika sudah tertinggal 0-1, sebenarnya PSIS Semarang juga banyak menekan, tapi kembali lagi penyerangan PSIS Semarang ini seperti tanpa ada struktur yang terorganisir. Ya, dan di sini akhirnya Carlos Fortes bisa menciptakan gol menit 86 melalui bola mati, melalui corner kick, ya, umpan dari Marukawa. Lalu gol kedua dari Paulo Gali itu juga ada kesalahan sedikit dari pemain Bayangkara yang bisa direbut oleh Taisei, dan Taisei memberikan assist ke Paulo Gali. Ya, lalu gol ketiga juga itu melalui servis bola mati ketika pemain belakang PSIS Semarang ya, kalau nggak salah Lukau ya, itu memberikan tendangan tapi Andi Setio nggak bisa menangkap bola dengan sempurna, jadi Diarra langsung menyambar. Ya, jadi artinya untuk kemenangan ini tentunya sangat bagus untuk PSIS Semarang ya, mendapatkan 3 poin di kandang sendiri ya pasti sangat bagus. Tapi pesan saya bahwa skema permainan dalam hal penyerangan semoga PSIS Semarang bisa lebih maksimal lagi. Karena perlu diingat ya, 3 gol yang tercipta pun boleh dibilang 2 dari set play bola mati dan 1 melalui kesalahan dari pemain Bayangkara, bukan melalui set play open play gitu loh, servis bola hidup. Ya, jadi ini semoga bisa lebih maksimal lagi lah pesan saya untuk PSIS Semarang dari segi penyerangan. Kalau berbicara pertahanan sudah cukup bagus ya, sektor tengah bagus. Lalu Bayangkara FC juga terlihat di pertandingan kali ini ya penyerangannya sudah mudah ditebak atau diantisipasi oleh lini tengahnya dulu dari PSIS Semarang. Belum sampai ke lini belakang, lini tengah PSIS Semarang ini sudah berapa kali berhasil menggagalkan serangannya Bayangkara karena lebih fokus di Mayernya. Ya, jadi ini semoga bisa menjadi perhatian khusus dari pelatih Bayangkara ya. Semoga di pertandingan berikutnya bisa lebih kreatif lagi untuk di sektor sayap ya. Ini yang saya ingin lihat di Bayangkara di pertandingan berikutnya. Jadi untuk PSIS Semarang selamat, kalian mendapatkan 3 poin. Semoga di pertandingan berikutnya PSIS Semarang bisa melanjutkan kemenangan dan yang paling penting bisa menjaga konsistensi. Dan untuk Bayangkara FC semoga di pertandingan berikutnya bisa tetap optimal juga ya, tetap semangat Bayangkara FC. Lalu next kita ke Persik Kediri dengan Borneo FC ya. Di sini pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Dari Persik Kediri yang saya ingin lihat adalah di strateginya Marcelo Rospide. Dan untuk Borneo FC yang saya ingin lihat adalah di skema permainan dan konsistensi bagaimana selama 90 menit. Dan ditambah kehilangan Bustos, saya ingin lihat di sektor tengahnya bagaimana nih sekarang untuk Borneo FC. Kita langsung aja masuk di babak pertama. Persik Kediri kalau saya lihat dari friendly match kemarin lawan Madura United, ini sebenarnya sama menghadapi Borneo FC, tetap mengandalkan pertahanan di zona area sendiri dan saat menyerang lebih mengandalkan serangan cepat ya, atau bisa juga counter attack. Jadi di hal ini sudah saya lihat berapa kali ya, memang para pemain Persik Kediri ini seperti belum mendapatkan
kenyamanan dengan strateginya Rospide yang baru. Kalian bisa lihat ya bagaimana para pemain Persik Kediri dalam hal penyerangan itu seperti nggak ada terorganisir atau terstruktur. Kalau lini pertahanan masih oke lah, Rohi Chan bermain cukup bagus. Ya, Anderson Hamra juga bermain cukup bagus. Yusuf Silman Lingbo juga di pertandingan kali ini menurut saya cukup bagus. Tapi ketika melakukan penyerangan, kalian bisa lihat seperti tidak ada skema yang jelas diberikan dari Rospide. Abioso, Supriyadi, ya ini benar-benar hampir nggak terlihat kontribusinya. Renan Silva juga sama, sedikit sekali mendapatkan support bola untuk memberikan true pass. Flavio juga sama ya, sampai seringkali mencari bola untuk Flavio. Jadi memang terlihat skema penyerangan dari Persik Kediri ini belum terstruktur, belum terorganisir. Ini PR yang menurut saya cukup serius. Karena Persik Kediri sebenarnya di musim kemarin sudah cukup bagus dalam hal menciptakan gol, sudah mulai konsisten. Jangan sampai dengan skema permainan yang seperti ini, yang penyerangannya belum terorganisir cukup bagus, ya Persik Kediri akan kesulitan menciptakan gol. Jadi bukan masalah Abioso bermain jelek, Supriyadi bermain jelek, ya toh juga sama aja ketika Pahabol bermain di babak kedua, lalu Sawyer main di babak kedua juga sama, nggak memberikan kontribusi sama sekali karena dari skema permainannya. Jadi saya di sini nggak menyalahkan para pemain Persik Kediri bermain jelek atau lagi ngeflop. Tapi saya lebih fokusnya di skema permainannya Rospide. Memang nggak ada struktur yang jelas. Jadi para pemain terlihat jaraknya ini berjauhan. Dan untuk Borneo FC di babak pertama memang bisa mengambil alih bola possession. Ya karena para pemain Persik Kediri lebih bertahan di zona areanya sendiri. Jadi Borneo FC ya memang lebih sabar lah untuk membangun serangan. Ya, dari segi pertahanan juga menurut saya cukup bagus melakukan pressing ke depan Borneo FC. Tapi untuk kreativitas Borneo FC di babak pertama itu nggak terlalu berjalan. Stefano Lillipali, Winaington ya, menurut saya belum bermain cukup maksimal. Dan kreativitas di sektor tengah ternyata ketika tidak ada Bustos, di babak pertama ini terlihat tidak ada kreativitas. Stefano Lillipali ya, yang mungkin lebih ditaruh di gelandang serang, ya memang berapa kali kerap kesulitan karena Lillipali lebih sukanya bermain di sayap kiri. Ya, jadi di babak pertama Borneo FC tidak ada kreativitas. Lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua, Rospide belum ada perubahan strategi, tetap sama seperti di babak pertama. Ya, tapi kalau misalkan mau ganti strategi juga mau ganti strategi apa lagi? Skema penyerangannya aja belum terbentuk dari Rospide terhadap penyerangan Persik Kediri. Jadi kalau mengubah strategi menurut saya ya sama aja nggak ada perubahan karena belum terorganisir nih penyerangan dari Persik Kediri. Itu di babak kedua lebih terlihat jelas. Bagaimana ketika Borneo FC memainkan MC Ran menggantikan Winaington, lalu Kei Hirose masuk menggantikan Hendro Siswanto. Itu kalian bisa lihat bagaimana sebenarnya Borneo itu di menit 70 ya ketika Kei Hirose dan MC Ran masuk. Disitulah Borneo FC benar-benar mengambil alih pertandingan. Benar-benar Persik Kediri dipaksa untuk bertahan. Ya, dan di sini akhirnya Pato bisa menciptakan gol melalui kreativitas dari MC Ran ya, kerjasama dengan MC Ran. Jadi kreativitas di babak kedua ketika MC Ran dan Kei Hirose masuk, disinilah perubahan yang terjadi dari Wistra ya, pelatih dari Borneo FC. Kreativitas lebih hidup lagi daripada di babak pertama. Inilah pengaruhnya memasukkan Kei Hirose, pemain yang juga bisa memberikan passing-passing yang cukup bagus ya, trupas-trupasnya. Di sini jelas terlihat untuk Persik Kediri benar-benar dipaksa untuk bermain bertahan dan berapa kali ketika membangun serangan juga sama. Lebih memanfaatkan ya sektornya Renan Silva sudah. Jadi penyerangan Persik Kediri di babak kedua ya memang lebih, kalau saya bilang Renan Silva yang berani untuk mengambil skill individu sendiri. Karena kalau nggak melewati Renan Silva, ya saya kira penyerangan Persik Kediri akan sedikit sulit kecuali ya tadi lewat Renan Silva. Jadi di sini menurut saya Renan Silva juga cukup bekerja keras. Ya, tapi kembali lagi jarak antara pemain Persik Kediri di babak pertama lalu babak kedua itu masih tetap sama, jaraknya berjauhan. Tidak ada pemain yang berusaha untuk dekat gitu loh. Ya, dan di sini akhirnya Anderson bisa menciptakan gol melalui tendangan balik ya, itu posisinya onside. Kalau nggak salah ada Leo Guntara ya yang posisinya masih di belakang. Jadi itu gol yang cukup bagus dari Anderson. Tapi perlu diingat bahwa Persik Kediri di pertandingan kali ini dari skema penyerangan ya yang saya dapatkan itu belum terstruktur. Peluang-peluang untuk terciptanya gol di pertandingan kemarin juga masih sangat minim.
Berbanding terbalik dengan Borneo FC yang bisa mengambil alih permainan dan kreativitas bisa terlihat di 20 menit terakhir babak kedua, dan ya lebih banyak peluang yang diciptakan dari Borneo walaupun memang ada yang beberapa kali belum maksimal. Tapi artinya untuk Borneo sudah berhasil menciptakan peluang dari skema penyerangannya. Sedangkan untuk Persik Kediri ya itu di skema penyerangannya menurut saya di pertandingan kemarin nggak banyak untuk melakukan peluang-peluang yang setengah-setengah. Ya, jadi untuk Persik Kediri ya semoga di pertandingan berikutnya bisa lebih optimal lagi dari skema penyerangan. Sama-sama kita akan lihat ya di penyerangan Persik Kediri sudah ada perubahan atau belum di pertandingan ke depan ya. Kalau nggak salah lawan Madura United ya. Iya, lawan Madura United. Ini skemanya kan sudah terbentuk nih Madura United. Nanti kita bahas di preview. Ya, jadi tetap semangat untuk Persik Kediri. Dan untuk Borneo FC ya memang di pertandingan kali ini sudah bisa mendominasi, mengambil alih walaupun harus kemasukan di menit terakhir ya. Yang saya bisa dapatkan dengan masuknya ke Hirose terutama ya, ini bisa memberikan permainan yang lebih kreatif. Lalu Winaington juga selama sampai menit 70 ya sebelum diganti memang performnya belum terlalu bisa maksimal, mungkin masih perlu adaptasi lagi. Jadi ketika MC Ran masuk, nah MC Ran yang lebih bisa memberikan kontribusi ya. Jadi ini aja review dari Persik Kediri dengan Borneo FC. Lalu next kita ke Persija Jakarta dengan PSM Makassar ya. Persija Jakarta dengan PSM Makassar yang saya ingin lihat dari Persija Jakarta adalah di bola possession. Saya sudah bahas di review kemarin. Lalu untuk PSM Makassar yang saya ingin lihat dari peluang gol yang tercipta. Ya, jadi karena skema permainan dari Persija dan PSM sama-sama berbeda, jadi untuk Persija Jakarta kita akan bilang berhasil skemanya berjalan itu kalau bola possession-nya bisa dikuasai. Itu baru skema permainan dari Persija berjalan. Sedangkan untuk PSM Makassar, kalau peluang golnya bisa banyak, nah di sini berarti skema permainan dari PSM Makassar menurut saya juga sama, artinya berjalan. Dan selama 90 menit ya, kalau kita lihat di babak pertama, sebenarnya PSM Makassar ini di menit-menit awal sudah berani untuk bermain terbuka, melakukan pressing sampai keluar, ya. Jadi kalau dilihat PSM Makassar ya line up yang diturunkan dulu, memang di sini Kike dan juga Adilson nggak ditaruh dari awal ya di bangku cadangan karena memang kedua pemain ini memang belum maksimal adaptasinya dengan PSM Makassar. Ya, jadi Kenzo tetap ditaruh di tengah dan kalau dilihat dari penyerangan PSM sebenarnya sektor tengah yang kemarin saya ingin lihat ini belum berjalan maksimal. Kenzo terutama menurut saya walaupun bisa menciptakan gol, tapi kontribusinya di atas lapangan menurut saya hanya bagus pada saat bertahan. Tapi ketika menyerang, Kenzo ini kontribusinya masih sangat minim. Inilah yang berapa kali saya lihat kreativitas dari penyerangan PSM Makassar itu nggak terlalu bisa maksimal. Atau boleh dibilang belum seperti biasanya lah, yang mengandalkan kreativitas di tengah, lalu duo Sayuri melakukan overlap. Ini hampir nggak terlihat di pertandingan kemarin. Jadi hanya boleh dibilang Pluim dan Everton yang paling banyak bisa mengancam pertahanan Persija. Ya, Everton juga by the way mainnya bagus ya Everton. Lalu untuk Persija Jakarta di awal-awal menit justru saya melihat para pemain seperti kepercayaan dirinya masih belum dapat. Atau boleh dibilang belum panas. Jadi berapa kali untuk melakukan passing lah ya yang hal kecil itu juga masih berapa kali salah. Lalu para pemain Persija yang berapa kali untuk mencoba membawa bola itu juga berapa kali bisa kena oleh pertahanan PSM. Jadi kreativitas dari para pemain Persija Jakarta ini belum terlihat di awal-awal menit babak pertama. Ya, dan di sini PSM Makassar akhirnya bisa menciptakan gol dulu melalui headingannya Kenzo. Jadi ketika PSM Makassar unggul 0-1, sebenarnya di akhir-akhir babak pertama PSM Makassar ini tetap bermain terbuka. Peluang-peluang yang tercipta juga di babak pertama lumayan banyak ya, dan Persija Jakarta walaupun bisa mengambil alih permainan atau bola possession, tapi ketika masuk ke pertahanan PSM Makassar ini juga masih kesulitan karena yang saya lihat Rio ini yang paling bekerja keras untuk membuka ruang. Ya, Riko Simanjuntak juga sama, seringkali membuka ruang, tapi kreativitas dari sektor tengah Persija itu nggak terlalu hidup. Hanif Syahbandi dengan Fandi Rizky ya kalau nggak salah itu juga nggak terlalu berjalan cukup maksimal. Disinilah menurut saya kenapa Persija Jakarta di babak pertama justru nggak terlihat bisa berkreativitas.
Lalu kita masuk di babak kedua ya. Di babak kedua terutama di menit ke-60 ketika Witan Sulaiman diganti Aji Kusuma lalu Abimanyu masuk menggantikan Syahbandi. Di sini saya lihat bahwa perubahan pemain ini memberikan dampak yang positif dalam skema permainan Persija. Kenapa? Karena ketika Aji Kusuma masuk menggantikan Witan, minimal Aji Kusuma ini bisa lebih lama mempertahankan bola di area pertahanan PSM. Jadi bisa memberikan beberapa detik untuk para pemain Persija bisa melakukan gerakan tanpa bola. Inilah yang saya lihat bahwa menurut saya Aji Kusuma lebih baik daripada penampilan Witan Sulaiman. Walaupun Aji Kusuma juga nggak terlalu perform banget, tapi minimal lebih baik daripada Witan Sulaiman. Karena minimal memiliki body ball yang cukup baik lah daripada Witan. Karena Witan beberapa kali sering mudah kehilangan bola. Lalu Abimanyu masuk menggantikan Hanif Syahbandi. Di sini juga terlihat Abimanyu ini lebih bisa membawa bola atau bisa berkreativitas di sektor tengah. Makanya di babak kedua Persija Jakarta di saat sudah tertinggal itu baru terlihat kreativitasnya hidup karena Abimanyu bisa mensupport Rio Matsumura. Jadi di babak kedua nggak mengandalkan Rio maupun Rico. Jadi adanya Abimanyu bisa memberikan passing-passing tupas yang cukup bagus. Minimal bisa membawa bola daripada Hanif Syahbandi yang mungkin memang tipe pemainnya lebih memberikan passing-passing aja. Tapi kalau Abimanyu lebih bisa melakukan skill individu. Jadi di babak kedua Persija Jakarta sudah lebih bagus lagi, kreativitas lebih hidup lagi. Bahkan ketika PSM Makassar di menit ke-70 ya kalau saya lihat itu sudah bermain total defense. Ya, jadi benar-benar defense banget. Ketika melakukan penyerangan juga hanya mengandalkan Pluim maupun Everton. Hampir tidak ada kontribusi duo Sayuri untuk melakukan overlap dan melakukan peluang. Ini hampir nggak terlihat di pertandingan kali ini. Karena apa? Yang saya lihat sektor tengah dari PSM Makassar ini belum berjalan maksimal. Kenzo belum terlalu maksimal, makanya diganti M. Arfan. Ini pergantian pemain yang cukup tepat menurut saya dari Tavares. Karena Kenzo juga kontribusinya nggak terlalu maksimal. Akbar Tanjung bermain cukup bagus menjaga kedalaman dengan Ananda Rehan. Ya, tapi untuk masalah penyerangan, Ananda Rehan juga sebenarnya nggak terlalu perform di pertandingan kali ini. Jadi ya kalau menurut saya PSM Makassar dalam hal penyerangan itu lebih mengandalkan Pluim dan juga Everton. Jadi ketika Pluim dan Everton diganti ya di babak kedua, nah disitulah baru terlihat ya PSM Makassar hanya mengandalkan Adilson untuk melakukan kecepatan. Dan di sini akhirnya Rio Matsumura bisa menciptakan gol di menit 81 ya, itu melalui tembakan yang cukup bagus, flashing Reza Arya nggak bisa berkutik ya karena itu bola ya cukup kencang dan melengkung. Ya, dan di situ juga ada salah satu pemain PSM Makassar yang mengalami cedera. Tapi di saat pemain Persija Jakarta yang membawa bola, ya tentunya kalau kita lihat Persija Jakarta memang nggak ingin membuang bola, ya tentunya para pemain PSM Makassar harus tetap fokus mestinya. Ya, jangan memang sempat terlihat seperti ragu-ragu antara ini mau diberhentikan bolanya atau enggak. Itu memang sempat terlihat dari televisi ya saya nonton. Tapi ya tetap harus fokus. Selama bola ini belum dibuang keluar lapangan, ya artinya harus tetap direbut ini bola dari Riko Simanjuntak. Ya, karena Riko Simanjuntak sempat ada beberapa waktu sebentar memberikan kode kepada pemain Persija untuk cepat maju. Ya, dan di sini akhirnya Rio bisa menciptakan gol. Dan ketika sudah menit 81, lalu perpanjangan waktu 6 menit, ya memang saya melihat bahwa permainan PSM Makassar sudah total defense. Persija Jakarta sangat mengambil alih permainan, apalagi ketika Samosir masuk menggantikan Ferrari, ya menambahkan daya gedor untuk Persija Jakarta di sektor depan. Dan di sini PSM Makassar berhasil bisa ya mempertahankan kedudukan satu sama hingga akhir. Ya, jadi untuk Persija Jakarta, ya yang saya bisa dapatkan di pertandingan kali ini bahwa kreativitas lebih terlihat di babak kedua, bola possession bisa dikuasai oleh para pemain Persija yang artinya skema permainan Persija Jakarta berhasil dijalankan. Dan untuk PSM Makassar yang saya lihat di babak kedua justru bermain lebih mempertahankan kedudukan 0-1 hingga 1 sama. Lalu dari segi peluang, sebenarnya PSM Makassar di pertandingan kali ini juga nggak terlalu banyak peluang, apalagi di babak kedua. Ya, hampir tidak ada peluang yang berbahaya lah. Jadi artinya dari peluang yang masih minim, ya skema permainan dari PSM Makassar, ya pastinya untuk masalah penyerangan nggak berjalan dengan maksimal. Ya, ini juga karena PSM Makassar di menit ke-70 sampai habis ya lebih bermain defense.
ya, nggak seperti biasanya yang tetap bermain fight, tapi ini lebih cenderung ke defense ya, lebih ingin mempertahankan kedudukan satu sama. Ini yang saya lihat. Ya, lalu pemain PSM Makassar juga ada beberapa yang terpancing emosinya. Ini semoga bisa menjadi evaluasi juga Tavares kepada pemain-pemain yang kalau nggak salah Yakob atau Yance gitu yang sedikit terlihat memang sudah emosinya kepancing. Ini semoga bisa diberikan evaluasi juga ya, karena bisa merugikan permainan dari PSM Makassar sendiri. Ya, jadi tetap semangat untuk Persija Jakarta dan PSM Makassar. Semoga di match berikutnya masing-masing tim bisa meraih 3 poin. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.